Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di tengah-tengah area perkebunan di daerah Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Dan area perkebunan ini milik Patio. Mungkin untuk orang Majalengka sudah tidak asing lagi dengan nama Patio tersebut, karena beliau pernah mencalonkan sebagai Bupati dan juga Wakil Bupati Majalengka tahun 2008 dan juga tahun 2013. Dan Patio menikmati masa pensiunnya di area pegunungan seperti ini, hidup mencil jauh dari pemukiman warga. Nah, seperti apa kisah Patio setelah pensiun dari dunia politik dan juga dari dunia pemerintahan? Yang penasaran, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Semoga dengan adanya video ini kita ngobrol bincang-bincang bersama Patio, ada motivasi buat kita untuk bisa hidup yang lebih baik. Jangan malu hidup bertani, teman-teman. Nah, inilah suasana perkebunan Patio ya. Luasnya itu 10 hektar. Kalau misalkan kita jelajahi semua itu butuh durasi 1 jam 2 jam mungkin ya, teman-teman. Namun tujuan saya datang ke sini, saya bersilaturahmi kepada Patio dan juga eksplor mengelilingi tempat tinggal Patio yang sekarang. Dari mulai rumah makannya, terus ke penginapannya, rumah tinggalnya, tempat sholatnya, ada apa aja sih yang di sana, karena menurut saya akan menarik banget, teman-teman. Dan juga semoga adanya video ini bisa menginspirasi nih nantinya buat kita semua. Kalau misalkan punya lahan jangan dianggurin, supaya bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan uang. Ini bibit-bibit kopi, kayak bibit-bibit kopi, terus ada bibit lengkeng, bibit mangga juga banyak di sini. Duren. Oh iya, di sini nih. Tuh, bibit mangga ada, bibit kopi juga ada di sini. Kumplit kayaknya di sini. Nah, itu rumahnya Patio, teman-teman. Nanti kita akan keliling masuk ke dalam rumah Patio. Mudah-mudahan kita diperkenankan ya. Kalau izin sekelilingnya sih boleh, tapi nggak tahu untuk masuk ke setiap ruangan boleh atau tidak ya. Pak, boleh keliling Pak? Oh lihat, iya, boleh. lihat suasananya nih. Kalau ini iya. teh rumah atau apa Pak ini? Ya, sebetulnya ini sebagai penunjang ya, penunjang melengkapi dari kebun wisata ini. Saya pengen bikin satu ya segala tempat istirahat lah, rumah makan bagi para pengunjung yang datang ke sini. Oh gitu. Kalau dia haus bisa minum di sini. Kalau dia lapar bisa ya Makan ada di sih sini. makanan-makanan kecil, jajan lah. Jadi bukan suatu rumah makan yang besar, tapi hanya sekedar untuk hongkong, beristirahat sejenak. Ya, seperti lo kira-kira apa. Jadi ini dibangun, kemudian setelah dia istirahat, dia mungkin banyak bertanya. Dan di sini juga rencana kita jual juga produk-produk perkebunan kita di sini. Kita bangun nanti di sana suatu apa warung buah-buahan yang menampung dari kebun saya. Bahkan kalau kekurangan juga saya bisa mengambil dari masyarakat. Yang bisa kita. Ya. Boleh masuk ke dalam Pak? Oh boleh silakan. Ayo sama Bapak. Ya, Bapak duluan. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah. Ini sebetulnya belum 100% jadi. Ya kita masih banyak yang harus disiapkan, peralatan dapur. Tapi mebelier sudah saya siapkan. Itu banyak kasur Pak itu. Wah. Nantinya buat apa? Buat penginapan. Ini kemarin kan masa-masa setelah pandemi ini kan anak cucu jenuh ya di kota, begitu dibuka gitu banyak minat di sini. Ya saya beliin kasur aja buat pada tidur ngampar di sini gitu. Oh gitu Pak. Jadi ini tempat
rumah makannya yang nantinya grand openingnya kapan nih Pak? Pembukaannya nih rencana? Ya, kita kan perizinan nanti akan kita proses gitu. Terus situasi kan sekarang kan, kalau perhitungan saya, situasi sekarang ini secara ekonomi mungkin kita masih mengalami satu krisis ekonomi, apalagi 2023 ya, kita berat. Jadi saya dikhawatirkan jangan warung makan saya ini buka kemudian sepi pembeli ya. Makanya saya nunggu situasi ekonominya tumbuh. Tapi ada juga yang berpendapat buka aja nggak apa-apa, siapa tahu ini bisa membantu ekonomi. Ya kalau rumah makan kan sangat tergantung daripada pembelinya. Kalau pembelinya lemah daya belinya, wah nanti rumah makan saya nggak ada yang datang. Iya betul. Jadi, nah Pak boleh yang ke belakang jalan lagi Pak, yang ke belakang. oh iya. Lewat sana aja Pak. Oh iya. Yang itu yang ada 2 bangunan tuh Pak. Oh iya iya. Sini. Nah, ini ada musola juga Pak di sini Pak ya? Oh itu musola ya. Siapa tahu yang misalnya belum menunaikan ibadah sholat kita siapkan di sini. Kemana aja lah Pak? Lewat belakang. Oh iya sini. Oh enak Pak ya, ada kolamnya juga. Kolam itu kan kita punya beberapa kolam. Oh gitu. Kolam ini sebetulnya multifungsi. Ya kita bisa digunakan untuk budidaya ikan. Kemudian juga ikan itu dikasih makan. Kemudian dia juga menghasilkan air yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Jadi saya punya beberapa kolam di sini. Yang kalau musim kemarau airnya itu saya gunakan untuk menyiram tanaman. Tanaman di sekitaran sini. Ya, tanaman sekitar sini. Nah ini ada 2 apa nih? 2 unit bangunan tempat ya, buat penginapan atau apa Pak ini Pak? Ke depan konsepnya seperti itu. Ke depan seperti itu. Tapi kan ini kan unitnya baru terbangun 2 unit. Saya rencananya bikin 10 ini. 10 unit. 10 unit di bawah menghadap ke Gunung Ciremai. View-nya kan ke sana. Nanti kita juga bikin lapak-lapak camping untuk ya teman-teman yang datang, anak cucu yang datang seperti itu. Boleh masuk ke dalam Pak? Ah, boleh. Nanti bisa nampung buat berapa orang Pak? Kalau ngampar mah 5 orang sampai 10 orang mungkin masuk. Oh masuk. Anak-anak sekarang kan sebetulnya senangnya ngampar. Oh jadi cuman, oh ini mah buat apa ya Pak? Cuman kamar tidur doang ya Pak ya? Kamar tidur doang, ada toiletnya ada. Oh ada. Jadi saya satu unitnya saya sudah siapin masing-masing bangunan itu ada ya tempat tidur, ada toiletnya, segala macam lah. Ya hanya sekedar untuk ya refreshing lah. Nantinya juga ini bakal disewakan Pak? Insya Allah kalau nanti perizinannya sudah selesai gitu, saya ya terbuka untuk publik lah. Tapi di sini mah nggak perlu pakai AC ya Pak ya, karena cuacanya dingin. Ya, mungkin yang diperlukan AC sih perlu, tapi bukan untuk yang dingin, penghangat gitu. Oh iya betul. Air condition. Ya saya sengaja nih kalau ini toilet juga saya bikin beberapa unit karena saya yakin bahwa nanti kalau banyak pengunjung biasanya toilet ini diperlukan. Oh iya betul Pak. Nah ini sengaja saya juga ini barangkali mau lihat sedikit tanaman contoh lah. Contoh seperti ada yang di belakang sana. Gunung Ciremai itu ke sana tuh menghadapnya. Oh gitu. Pak, kalau yang ini mah ruangannya sama aja Pak, berarti sama. Oh yang ini sama. Semuanya saya sama ini. Boleh Pak kita ke bawah Pak, ke tanaman. Boleh. Tapi Pak Tio ini masih hebat ya, kuat. Kuat gimana? Umur 69 tahun tapi masih kelihatannya itu tuh masih tenaganya. 69 tahun mungkin karena terpaksa aja ya. Tapi semangat itu kalau nggak dipaksa jarang-jarang timbul. Tetapi kalau kondisinya saya harus begini, ya harus semangat mau tidak mau. Ya betul Pak ya.
Tadi yang ditanami alpukat, lemon, terus apa? Pepaya di bawah, Pak. Iya. Kalau lemon ini kalau pengen lihat yang contoh yang bagus, yang dekat aja sini ya. Oke, siap, Pak. Ini, sini nih. Biar nggak capek ke bawah, karena ini, waduh, luas banget. Ini mah etalasenya, contoh-contoh tanaman yang ada di bawah itu seperti ini. Oh, di sini gambaran ya, Pak ya? Gambarannya seperti ini. Ini cuma ada lemon doang, Pak. Wah, ini ada lemon, ada alpukat, ada lengkeng, ada sawo. Oh, di sini komplit berarti ya? Nah, sebetulnya ini miniaturnya. Yang aslinya di bawah, yang besarnya ya, Pak ya? Ya, yang luasnya di bawah. Nah, inilah tanaman jeruk. Ini kemarin ada ya teman-teman yang bergerak di perdagangan online gitu, pada ngambilin jeruk. Barusan juga ada bandar. Oh, iya. Walaupun ya katanya harganya biasalah kalau dia melebihi dari yang kemarin anak-anak gitu. Tapi saya kasihan lah sama anak-anak muda yang bergerak di online di kota ini. Nanti kalau saya berikan kepada bandar yang besar-besar ya cepat habis, mereka kehilangan mata pencarian untuk membeli lemonnya dari mana. Nah, ini contoh, ini jeruknya ya, buah seperti ini. Ini harganya berapa per kilonya, Pak? Kalau di tingkat petani saat ini harga tertinggi paling 6.000 lah. 6.000. Ya, yang terendah kira-kira 5.000 lah. 5.000 rupiah Ya, per kilo. tergantung bagaimana dia ini, apa dia petik sendiri, apa minta dikirim. Kalau kita kirim misalnya ke Cirebon atau ke Bandung ya pasti ada cas untuk pengiriman. Tapi kalau dia ngambil ke sini metik sendiri ya otomatis kita juga kasih spesial fresh lah untuk mereka. Terus kemana lagi, Pak? Ke belakang? Ini kopinya ya. Mana? Oh, ini. Ini kopinya. Kok pendek, Pak ya? Udah berbuah. Ini Arabica Ateng. Oh, gitu. Ini biasanya dikirim kemana? Dijual kemana, Pak? Wah, nggak dijual kemana. Dikonsumsi? Saya nggak kemana-mana, tapi ini terjual. Oh, udah yang pada datang ke sini. Daripada datang. Nah, ini saya sengaja di sini serba ada gitu. Komplit. Oh, itu rambutan, Pak, ini ya? Ini rambutan ini. Rambutan apa, Pak? Aceh? Binjai. Oh, binjai mah harganya tinggi, Pak. Ya. Terus singkong apa ini, Pak? Ini singkong Lampung. Oh. Saya sengaja ini saya tanam singkong. Kalau Pak Menteri berbicara masalah 2003 mengenai ada resesi dunia dan krisis pangan, saya sudah antisipasi. Ya. Saya tanam singkong yang banyak. Ya, kan singkong itu kan bisa menjadi pengganti beras. Iya, betul. Ya, nggak bisa beli beras, saya bisa nyabut singkong. Berarti pemikirannya udah ya banget ya, Pak ya? Jadi saya ciptakan aja ketahanan pangan keluarga. Saya nggak berpikir nasional. Kalau masing-masing keluarga kemudian berpikir ketahanan pangan mandiri, kalau akumulasinya seluruh orang yang punya lahan berbuat seperti saya, itu outputnya itu akan menghasilkan ketahanan pangan nasional. Nggak mungkin ketahanan pangan nasional itu terwujud tanpa dimulai dari ketahanan pangan keluarga. Ya, betul. Ya. Nah, ini kopinya udah. Terus tadi telengkeng kata Bapak. Ini lengkeng udah pada berbunga nih. Ini usia berapa tahun sih, Pak, pohonnya, Pak? Ini kira-kira 3 tahun ini. Oh, 3 tahun. Tapi kok udah kayak mau berbuah, Pak ya? Kayak padahal masih udah pernah. Saya udah pernah. Dia udah berterima kasih ke saya nih. Udah berterima, artinya sudah berbuah dan saya menikmati. Ya, anak cucu saya kesini juga kalau lagi pas berbuah dan matang-matang dia petik sendiri gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dan ini apa? Tanaman-tanaman. Ya, alpukat. Ini alpukat nih. Mana? Ini sudah seperti ini. Ya. Ini baru ditanam, Pak. Ini usia 2 tahun ini. Oh, 2 tahun? 2 tahun, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah? Sudah seperti ini. Berarti kalau yang besar-besarmu itu udah puluhan tahun usianya, Pak ya? Yang pohonnya besar-besar? Oh ya, udah puluhan. Tapi itu yang besar-besar itu rata-rata bukan alpukat unggul ya. Unggul kan sekarang ini kan varietasnya kan banyak. Ya, ada Giant, ada Mickey,
Ada red pomelo, ada khas, ya macam lah banyak. Itu semua jenis unggul dan itu biasanya hasil penyambungan grafting itu. Itu paling tinggi berapa meter Pak nanti pohonnya itu? Oh ini kalau sudah 3 meter aja udah mulai berbuah. Nah, berbuah. Kita nanti pupuknya ganti dari pupuk vegetatif dengan menggunakan pupuk generatif. Jadi untuk pembuahan. Manakala batangnya itu sudah kuat, ya kita kasih pupuk generatif. Maksudnya untuk berbuah. Kalau sekarang ini, kalau dikasih pupuk generatif, ini bisa berbuah. Tapi nanti kita lihat contohnya. Nanti hasilnya seperti ini. Di mana Pak? Ada yang sudah berbunga. Mana ya? Yang mana Pak? Oh ini nih, di sini. Ini kan hasilnya jadi nggak bagus ya, karena dia belum cukup umur. Ini, sini. Nah ini. Ini Pak, ini kan masih kecil. Kecil, tapi saya kasih pupuk generatif. Akhirnya keluar bunga. Tapi bayangin kalau ini ada berapa ini kalau dikasih 5 buah aja, ya ini patah semua. Iya betul Pak. Nah, ini mah cuma percobaan aja. Cobaan. Membedakan pupuk vegetatif dan generatif. Oh gitu. Kalau yang generatif itu, yang vegetatif itu tadi kan rata-rata dia larinya ke daun ya. Kalau dikasih generatif, akhirnya larinya ke buah. Ini gitu. calon buah semua ini. Gitu. Kalau ini pohon nangka nggak di ini Pak, banyak nggak pohon nangkanya? Cuma ada 1. Ini mah pohon nangka dulu mungkin orang tua nanam, tapi ya lumayan sajalah buat nyayur-nyayur gudeg. Enggak, saya nggak membesarkan nangka karena nangka ini kalau di sini kayaknya terlalu dingin ya, akhirnya buahnya juga kurang bagus. Sebetulnya bisa diintervensi dengan obat-obatan sehingga mulus, tapi harga nilai ekonomisnya kalau menurut saya kurang ya. Oke. Pak balik ke sana aja Pak, ke itu ada ruangan apa tuh di sana Pak? Yang mana? Itu yang di bawah yang dekat musola. Oh ini toilet Pak ya berarti ya? Toilet saya punya 1, 2, 3, 4, 6 toilet saya. Berarti Bapak di sini mah menikmati masa pensiun kerja di pemerintahan ya Pak ya? Kalau menurut saya tidak ada pensiun dari bekerja. Ya. Enggak, maksudnya pekerjaan Bapak dulu dari pemerintahan gitu. Oh iya, di pemerintahan. Tapi kan saya kan bisanya begini juga. Waktu saya dinas kan banyak melihat keberhasilan perkebunan di beberapa daerah. Ya, jadi setelah pensiun saya ini kan terekam ya. Waktu saya dinas itu, oh di sini ada ini saya lihat dan saya sekarang aplikasikan setelah saya pensiun. Oke. Mau kemana yang ini? Yang dekat musola itu kemana jalannya? Lewat sini enggak? Ya bisa ke sini. Tapi yang jelas mah untuk lahan itunya di bawah ya Pak ya? Yang di bawah yang luas mah Pak ya? Oh iya, 10 hektar banyak nanti. 10 hektar. Kalau mau turun nanti boleh ke bawah. Nanti lihat bagaimana kan ini kan kalau dulu orang pesimis ya. Pesimis mengenai kalau bertanam di daerah ini. Pesimisnya karena pada musim kemarau sulit air. Ya sulit air. Tapi saya terinspirasi dengan apa ya, ide daripada Pak Jokowi Presiden. Hendaknya dari daerah-daerah yang mengalami kesulitan air pada musim kemarau, sehingga pada musim hujan harus menciptakan embung-embung air. Dan saya itu laksanakan dan ternyata saya bisa survive tanaman-tanaman saya di sini dengan keberadaan embung-embung air itu. Jadi air hujan di waktu kita hujan, kelebihan air di waktu kita kemarau, kekurangan air. Tapi saya kelebihan air musim kemarau. Ini udah mau turun hujan juga Pak nih. Harus cepat-cepat nih kita. Gitu. Tempat bersantai sama keluarga Pak, ini ada bangku kayak gini. Itu mah anak incu kalau ngusep.
Emang anak cucu di mana Pak tinggalnya Pak? Ada di Jakarta, ada di Bandung, Oh gitu. ada di Cirebon. Saya mah anak kakak, anak lancet, main di sini, Bebas berarti ya Pak ya? bebas. Oh ini ada pohon ini Pak, apa nih? Markisa. Heeh. Ini Markisa ini. Ini berapa pohon Pak yang ditanam di sini Pak? Berapa Ya ribu pohon? kalau nanam sih saya banyak ya. Di bawah, tapi ya hanya sebatas untuk hiburan, bukan untuk mata pencarian. Oke. Saya senang sih makan buah markisa, ada ini, ya saya tanam. Oke. Ternyata tanam beberapa pohon, ya 10-20 pohon juga, satu pohon aja nggak kemakan sama saya mah. Jadi teman-teman segala macam kabaragian lah. Ini berarti rumah Pak yang ini? Ini saya bikin semacam gazebo lah. Buat Kalau santai. anak-anak datang ke sini makan bersama, ngariung di sinilah, Oke. ngariung di sini gitu. Kalau rumah berarti yang ini Pak? Rumah itu sebenarnya bukan rumah ya, sebenarnya mah dulu base camp ya. Sebelum saya ngebangun ini, saya tinggal di situ dulu. Jadi base camp itu isinya macam-macam lah. Apa? Jadi rumah merangkap gudang, merangkap tempat tidur. Tapi gak masalah. Yang penting walaupun rumah seperti itu, kalau udah capek siang hari, kalau malam itu Tidurnya nyenyak. nyenyak. Kok bisa Pak kayak gitu kan? Mungkin Bapak dulu waktu di pemerintahan tuh enak terus, nginep di hotel, kasur empuk. Kok bisa tidur di tempat kayak gini gitu Pak? Wah, bisa aja kalau sudah beradaptasi dengan baik mah bisa gampang, itu nggak ada masalah itu. Orang tidur itu kan merem sebenarnya nggak menikmati apa-apa kecuali nyenyak ya. Jadi kasurnya empuk, kalau udah tidur ya nggak kerasa empuknya. Oke, betul. Kasurnya keras, nggak pakai kasur juga, kalau sudah tidurnya nyenyak ya nggak kerasa itu walaupun nggak ada kasurnya. Iya betul. Berarti ke sini Pak arah perkebunannya? Ya boleh ke sini. Nah ini teman-teman, salut banget nih sama Pak Tio nih. Walaupun udah tua tapi semangatnya semangat anak muda. Ini cerita bisa punya tanah di sini dari mana asalnya Pak? Dulu ada program redis ya, dari tanah negara menjadi bisa dimiliki oleh perorangan. Kebetulan bapak saya membeli, kemudian ibu saya atas nama ibu saya, atas nama keluarga. Nah sekarang dikelola penuh oleh saya gitu. Oke. Jadi ini saya kalau beli bibit itu saya masih segini-gini ya. Kemudian saya diadaptasi di sini dan alhamdulillah hasilnya juga cukup baik. Oke. Oh ini luas apa ya? 10 hektar sih ditanami. Nah saya ini, ini contoh ini mangga koeni ya. Oh yang mau ditanam. Mau ditanam. Nah ini pohon-pohon alpukat yang jual bibit juga Pak? enggak lah. Oh enggak. Dikira ini banyak di buat Saya jualan. nggak jual bibit. Saya beli bibit yang masih kecil, saya pelihara di sini. Setelah tinggi seperti ini saya siap tanam. Maksudnya saya resen di sini supaya beradaptasi dengan cuaca di sini dengan baik. Kemudian juga untuk mereduksi biaya. Kalau beli bibit yang sudah jadi seperti ini kan nggak kurang dari 50.000. Kadang-kadang sampai 100.000 per pohon. Betul. Tapi kalau saya beli segini, kita besarkan, kita pupuk di sini seperti ini, ya jatuhnya paling 35.000. Oh gitu. Jadi murah. Ini, nah, ini kan udah berbunga nih pohon apa Pak? Ini alpukat. Alpukat. Jadi ini saya selalu bereksperimen dengan jenis-jenis pupuk generatif dan vegetatif. Nah ini salah satu pohon yang saya menggunakan pupuk generatif.
hasilnya keluarnya bunga. Oke. Tapi kalau yang menggunakan pemupukan vegetatif, ya hasilnya ya nggak ada bunganya, Oke. nggak ada bunganya. Siap. Bapak Ya. terima kasih ya Pak atas waktunya untuk yang Ya. sekarang. Nanti kita lanjut di video berikutnya deh Pak. Ya, Karena durasinya sudah cukup lumayan panjang sekali nih Pak. jadi gitulah. Ya mudah-mudahan ini pesan terakhir, mudah-mudahan Ada manfaatnya ya Pak ya. apa yang salah satu saya upayakan ini menjadi suatu motivasi Buat para khususnya jangan takut menghadapi pensiun. Kalau kita mau ternyata bisa menghasilkan. Dan generasi muda juga, kamu jangan berdiam diri. Sesungguhnya basic negara kita ada agraris, maka berbuatlah seperti ini. Insya Allah itu sukses. Oke, siap Pak. Ya. Jadi kata Pak Tio, jangan malu kita hidup bertani. Karena kalau kita hidup bertani, itu penghasilannya ya lumayan cukup. Bahkan per tahun, per bulan itu nyampe keuntungan sampai miliaran ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya lahan kosong, jangan sampai dianggurin, tanamin minimal 10 pohon, minimal 20 pohon, minimal kalau enggak beberapa pohon buat dinikmati buahnya atau hasilnya. Kalau misalkan hasil keringat sendiri bakal enak dimakannya juga teman-teman. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.